Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Kita akan ke Mas Zulfikar. Kalau paslon 1 kan konsisten ya mengkritik soal food estate, bahkan menyebut bahwa food estate yang masuk dalam proyek strategis nasional ini harus dievaluasi. Jadi apa dong solusinya? Mbak Eva, food estate ini sebenarnya proyek biotek yang sangat canggih, Mbak. Karena yang ditanam singkong, yang tumbuh jagung. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya berantakan gitu. Jadi ada istilah namanya fiasko. Fiasko itu adalah kegagalan yang memalukan dan merugikan gitu. Jadi untuk mendeskripsikan food estate ini bisa bilang ini sebuah fiasko. Tapi gini, food estate itu sebenarnya sebuah konsep ya, yang berawal dari satu praktek pertanian yang disebut sebagai corporate farming atau pertanian yang dilakukan oleh korporasi. Dan corporate farming ini sudah lazim sebenarnya dilakukan di negara-negara industri maju seperti Amerika, Jerman, ya, Australia. Kenapa mereka melakukan corporate farming? Karena jumlah petani di sana itu sangat sedikit. Karena sebagian besar populasinya itu udah bergeser dari sektor tradisional ke sektor modern seperti jasa, lalu kemudian industri dan sebagainya gitu. Sehingga korporasi masuk ke sini untuk menjadi pelaku produksi pangan secara dalam skala besar. Nah, corporate farming ini lalu kemudian dibawa ke Indonesia menjadi sebuah proyek bernama food estate. Tapi kemudian jadi bermasalah. Kenapa? Karena seperti tadi Bu Lely bilang, jumlah petani kita itu masih sangat besar. Dan kita tidak punya tradisi di mana korporasi itu diberikan wewenang untuk memproduksi pangan. Kita tahu pangan ini adalah barang publik, sehingga sebenarnya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas untuk mengejar profit. Ya kan? Dan tentu secara sosiologis kita harus melihat dan mengapresiasi fungsi dari petani-petani kita yang sudah berjasa dalam menjadi pelaku produksi pangan, dan ini yang harus kita rawat gitu. Ya kan? Dan ketika food estate ini diberlakukan, proyek ini diberikan ke sebuah perusahaan yang tidak punya kompetensi di dalam bidang agriculture. Beda dengan corporate farming, misalnya di Amerika itu ada namanya Cargill, ada Monsanto, ada John Deere dan sebagainya. Ini diberikan kepada perusahaan yang tidak punya kompetensi, dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan semata-mata membabat hutan dan kemudian mencoba menanam singkong yang kemudian gagal gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam visi misi Paslon Amin adalah mengubah konsep itu dan kembali mengembalikan fungsi petani sebagai pelaku utama di dalam produksi pangan. Baik. Jadi kita menawarkan konsep cooperative farming atau pertanian berbasis koperasi, di mana pelaku utamanya itulah petani yang berkelompok sebagai koperasi. Dan kemudian pada saat yang bersamaan kita menerapkan satu konsep yang namanya contract farming. Contract farming adalah mekanisme untuk menjamin harga yang akan dibayarkan ke petani sehingga petani itu masih bisa mendapatkan keuntungan untuk bisa menjadi sejahtera gitu. Baik. Jadi ini yang kita itu solusi dari paslon 01. Betul. Kalau 03, 02 dong. 03 dulu. 03 tadi sebelum segmen kan sudah. Sebentar, Mas Otasi, apakah dari kritik-kritik yang disampaikan dari paslon 03 untuk food estate ini, kemudian tadi sudah disampaikan juga dari 01, apakah sebelumnya Pak Ganjar sudah melakukan hal itu juga? Mengenai apa? Ke food estate? Seperti yang disampaikan sebelumnya Jadi tadi. begini, kalau itu returnnya baik ya, investasi food estate, swasta udah masuk. Tapi kan sampai sekarang, kenapa swasta nggak masuk? Walaupun diberikan konsesi, itu Merauke itu swasta. Tapi tidak ada hasilnya. Harusnya itu jadi pelajaran. Ini harus saya sanggah dong. Iya, boleh. Ini tidak ada yang benar, ini menyesatkan semuanya dari salah satu. Sebentar, Mas Billy, setelah ini akan ada waktunya. Mas Otasi dulu. Oke, jadi petani itu harus dibantu dan harus menjadi kebanggaan. Petani itu saat ini sebagai buruh, petani buruh. Ganjar ingin membuat dia jadi petani pengusaha. Bagi anak-anak muda petani, bekerja di bertani itu hal yang membanggakan, bukan kampungan. Karena banyak hal yang bisa dikembangkan. Pertanian, peternakan, pakai digitalisasi. Dan digitalisasi harus ada subsidi langsung ke petaninya melalui NIK. Jadi nggak perlu kartu-kartu tambahan lagi saja. Pokoknya setiap petani ada NIK tertentu, dia dapat subsidi pupuk khusus. Langsung ke account. Kira-kira begitu. Dan itu perencanaan itu semua sudah dibuat baik. Cuma begini, boleh aja setiap paslon kasih rencana bagus-bagus. Pertanyaannya, who can execute that? Siapa yang bisa melaksanakan, mengawal sampai tuntas? Baik. Kelebihannya, ada Mahfud, ini bicara hukum.
bicara penegakan hukum, bicara aparat. Kalau birokrat dan sampai aparat masih tidak disiplin, konsisten dan mempermainkan hukum, apapun rencana nggak akan. Baik, silakan dijawab Mas Billy. Jangan dipotong ya. Oke, soal keterlibatan Iya, jangan petani, dipotong buat kemudian dua menarik anchor. tadi juga soal Serta, Prof. Lely iya. yang menyatakan bahwa tidak perlu ada food estate, bisa buka lahan. Oke, saya akan merespon lagi, satu siapa persatu. yang bisa dieksekusi? Yang disampaikan oleh kedua pihak ini adalah memang seperti itu konsep food estate. Disebut corporate farming. Emang corporate farming bedanya adalah bukan 100% dihandle oleh corporate saja dan pegawai-pegawai corporate, tetapi pendataan petani yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan food estate itu merupakan sebuah keharusan dalam konsep food estate, di mana setiap petani yang terlibat itu akan memperoleh kesejahteraan. Dan ini bukan hanya konsep. Di salah satu kabupaten di Sumatera Utara untuk lahan seluas 1.000 hektar saja, bagian daripada grand design food estate yang besar, sudah terjadi peningkatan penghasilan sebesar 600 juta dalam periode pertanian tersebut. Dan ini sudah saya sampaikan saat saya berdebat dengan Pak Thomas Lembong di Metro TV juga. Disampaikan tadi juga adalah kontrak farming. Seperti itu juga prosesnya. Dan petani yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari food estate ini juga disejahterakan, diberikan pelatihan, dinaikkan kapasitas hidupnya, dan diarahkan untuk mengelola produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi dengan adanya konsep food estate ini, maka mereka tidak akan memproduksi produk yang kemudian tidak akan dibeli oleh pasar, yang sering terjadi di berbagai daerah. Mereka sudah tanam, mereka produksi, kemudian tidak terbeli. Kemudian pertanyaan tadi terkait petani muda sudah dilakukan. Bisa dicek di Kementerian Pertanian. Nah, ini kan kebetulan Kementerian Pertanian juga dari Partai Nasdem ya. Dan saya terlibat penuh membantu beliau Pak Surya Yassin Limpo saat itu sebelumnya ya, untuk melakukan pendataan petani muda lewat program petani milenial. Bahkan saya dan tim yang menandatangani MOU bersama dengan Kementan. Untuk program pelatihan petani muda saja kami sudah hampir mencapai angka 1 juta. Silakan dicek ke Kementan. Datanya di BPSDM. Dan di beberapa daerah-daerah food estate juga termasuk di Papua, para petani muda yang bergabung dalam program petani milenial Kementan ini yang dikelola dan dipimpin oleh Duta Petani Milenial DPM, itu juga sebagian besar dari mereka mengerjakan lahan-lahan yang merupakan bagian daripada food estate. Dan data-data mereka terintegrasi dan NIK. Saya punya pengalaman karena saya penggerak di salah satu kabupaten di Papua bersama-sama dengan polisi. Kami melakukan pendataan petani-petani muda yang tidak punya KTP. Kita berikan KTP agar data mereka terkonek dengan NIK, masuk ke dalam BPSDM, dan dari BPSDM mereka memperoleh bantuan pupuk dan benih. Bahkan saya sendiri juga bolak-balik ke Kementerian Pertanian bagian dari food estate untuk mengurus agar mereka memperoleh pupuk itu dan bagian dari benih. food estate. Bagian dari mereka mengerjakan lahan, sebagian dari mereka tetapi mengerjakan lahan di wilayah food estate gitu. Dan saya juga mendampingi Presiden turun dan melakukan peresmian beberapa lahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bukan teori, bukan konsep. Selama 4 tahun ini saya pun ikut mengerjakan program tersebut. Eva, kita gitu. sudah dengar ya Eva ya, dari paslon 01, 02, 03, kemudian tadi sudah ada tanggapan dari pengamat bagaimana masyarakat bisa menilai ini. Eva, tadi ngomong-ngomong Mas Billy kan sempat sebut food estate di Sumatera Utara. Pasti di Humbang Hasundutan ya Mas ya. Nah, pada saat di Humbang Hasundutan ini Eva, ternyata juga sempat ada konflik agraria. Yang notabene-nya nanti akan dibahas nanti malam ya Eva. Coba saya mau tanya dulu ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, untuk konflik agraria yang sampai hari ini masih terjadi, apa yang menjadi catatan penting dalam debat nanti? Baik, bahkan datanya saya bacakan ya sepanjang 2022 ada 212 konflik. Betul. Mas Nirwono. Betul. Ini akan menjadi isu sensitif karena siapapun presiden berikutnya, ya konflik agraria ini sebenarnya terjadi sudah lama, ya. Itulah kemudian muncul gagasan untuk reformasi dari reforma agraria, ya. Nah, yang menjadi catatan adalah satu, ya, setiap kali konflik agraria itu muncul pada saat pembangunan itu di suatu wilayah yang seringkali tidak sesuai dengan misalnya tata ruangnya, gitu ya. Di situ seringkali muncul pada saat bersamaan masyarakat yang tinggal di situ terdampak oleh pembangunan tersebut, ya. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, pada saat pembangunan akan dilakukan seringkali aset kepemilikan lahan menjadi masalah. Kenapa? Misal ya, kalau suatu konsep masyarakat adat seringkali tidak punya secara teknis tidak punya sertifikat hak kepemilikan lahan, ya, sehingga pada saat pembangunan itu hampir terjadi di seluruh wilayah, ya, mulai dari food estate, nanti akan menjadi isu berikutnya pasti wadas, pembangunan bendungan, ya, itu udah pasti nanti akan jadi titik diskusi kalau bicara konflik agraria. Nah, tapi garis benang merahnya adalah kalau
reforma agraria tidak dilakukan oleh siapapun presidennya, bisa dipastikan 5 tahun ke depan akan terjadi banyak konflik agraria. Bisa jadi berkurang atau bisa jadi bertambah, karena konflik agraria tadi menuntut konsistensi sebenarnya. Itu prediksi Mas Nirwono ya. betul. Prediksi Mas Saya Nirwono. masih jam ya. Apa Di boleh antara silakan 6 Mas. ini paslon, satu-satunya paslon yang punya pengalaman langsung konflik agraria adalah Pak Ganjar, punya pengalaman. Dan di sebelahnya ada orang Mahfud yang menjaga hukum. Begini, kenapa konflik terjadi? Ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat. Ini soal trust. Soal trust. Sebaik apapun aturan, sebaik apapun yang udah dirancang, tapi dalam pelaksanaannya masyarakat itu nggak percaya aja, sulit percaya bagi aparat. Di sini ada Mahfud, dan di sini ada Pak Ganjar yang berpengalaman. Tadi ngomong wadas ya. Iya, soal wadas ini juga Nah, menarik kan? Nah, dipastikan akan dibahas juga karena betul, ada langsung berbagai kami sampaikan di sini. Ini lokasinya Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ya. Wadas itu proyek ke provinsi atau nasional? nasional ya. Sebenarnya Pak Ganjar perlu ikutan nggak? Nggak usah ya. Nggak usah. Oh. Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah punya pilihan, gue gak ikut cawe-cawe bisa kok. Lihat yang di Batam, Rempang. Oke. Gubernur tidak ikut, tapi Pak Ganjar pasang badan dan dia tahu resikonya, disalahin kiri kanan. Baik, sebentar. Nah. Nanti kita akan bahas Konkret kan? mengapa Pemimpin Pak yang konkret Ganjar. kan? Sebentar, nanti kita akan bahas mengapa Pak Ganjar pada saat itu ikut langsung dan nanti apa hubungannya dan masyarakat harus mengerti dan memahaminya bagaimana. Ya. Tapi usai jeda. Ya. tetaplah bersama kami di Newsline edisi spesial debat 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.